Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 8 tentang integrasi sosial dalam masyarakat. Materi ini merupakan bagian dari bab 2 yang berjudul pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Baik, untuk membuka kesempatan materi pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian integrasi sosial. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur menjadi satu. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma. Selanjutnya adalah syarat integrasi sosial. Menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, yang pertama, syarat integrasi sosial adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Selanjutnya yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, dari ketiga syarat ini kemudian integrasi sosial akan terwujud di mana ada kesatuan antar masyarakat yang saling mengisi, kemudian ada kesepakatan membuat aturan atau norma, kemudian nilai sosial yang dilestarikan, kemudian norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tergantung waktunya, tergantung masyarakat itu masih di satu tempat atau di waktu tertentu, akan berubah seiring berjalannya waktu menurut perkembangan zaman yang ada. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang kemajemukannya rendah, integrasi sangat mudah tercapai, demikian pula sebaliknya. Nah, maksudnya homogenitas adalah kesamaan masyarakat. Homogenitas kesamaan, begitu kemajemukan itu berbeda. Maka ketika kita sedang menghadapi sebuah masyarakat yang majemuk begitu, yang rendah, maka akan kemudian sangat mudah tercapai. Artinya masyarakatnya hampir sama begitu. Tapi ketika kemajemukannya semakin beragam, maka waktu yang dibutuhkan akan cukup lama begitu karena banyaknya perbedaan, bisa jadi bahasa, kebudayaan, kebiasaan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Ya jelas, kalau kelompoknya cuma 2-3 orang cepat begitu ya. Misalkan untuk sistem voting atau pengambilan keputusan dalam sebuah pembentukan peraturan baru begitu. Nah, ketika anggotanya banyak ya susah begitu. Selanjutnya, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Nah, mobilitas geografis ini kita sudah pelajari sebelumnya begitu ya. Ada perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, semakin sering orang itu berpindah tempat, maka semakin besar atau semakin susah untuk melakukan proses integrasi karena mereka harus menyesuaikan kembali dan seterusnya. Selanjutnya, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Ya jelas begitu ya, ketika komunikasinya efektif atau intensif begitu ya. Intensif, semakin cepat, semakin dekat begitu ya, maka semakin cepat pula integrasi yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi yang terjadi karena norma-norma tertentu dalam masyarakat. Di sini yang saya contohkan adalah adanya slogan yang kita sama-sama tahu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika begitu. Di mana artinya berbeda-beda tetap satu. Nah, dengan adanya slogan tersebut, maka kita sama-sama tahu bahwa
Ya, negara ini banyak suku bangsa, kemudian ada beberapa agama yang dianut, kemudian bahasa pun beragam, sangat beragam sekali begitu. Nah, dalam hal normatif ini ya hanya berlaku dalam masyarakat Indonesia saja. Ketika di negara lain mungkin punya nilai lain yang kemudian menyatukan masyarakat di negara tersebut. Begitu kalau di Indonesia ada kemudian slogan atau kemudian semboyan begitu ya. Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian menyatukan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi tertentu di dalam masyarakat. Di sini contohnya tadi bangsa Indonesia yang banyak terdiri dari banyak suku begitu. Contohnya ada suku Bugis yang suka melaut, kemudian ada suku Minang yang suka berdagang begitu ya. Nah, artinya setiap suku ini punya fungsi masing-masing menurut asalnya, menurut fungsi mereka, menurut tugas mereka begitu. Kemudian selanjutnya integrasi koersi atau koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Penguasa dapat melakukan cara koersif atau kekerasan sebagai alat pemersatu. Nah, biasanya pemerintah atau bisa jadi tingkat kota, kabupaten, bahkan tingkat nasional di pusat sana, biasanya menggunakan polisi untuk menertibkan demonstrasi yang ada begitu ya. Sehingga kemudian massa atau masyarakat yang melakukan demonstrasi ya mereka tidak melakukan kekerasan, mereka melakukan demonstrasi yang sewajarnya, hanya menyampaikan pendapat begitu ya, hanya menyampaikan suara-suara, tidak menggunakan kekerasan, tidak merusak fasilitas umum begitu. Selanjutnya, proses integrasi sosial. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Melalui asimilasi, seorang tidak lagi membedakan dirinya dengan anggota masyarakat lainnya. Batas-batas antara anggota masyarakat akan hilang dan lebur menjadi satu kesatuan. Contohnya adalah perkawinan campuran antar dua negara, Indonesia dan Amerika Serikat. Kebudayaan dari masing-masing negara akan melebur menjadi satu sehingga batasan kedua negara mulai tidak terlihat. Kemudian yang kedua adalah akulturasi. Menurut Kunchorningrat, adalah proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda, akan tetapi pada umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Nah, contohnya adalah Menara Masjid Kudus yang ada di gambar ini begitu. Di sini ada perpaduan budaya antara Islam dengan Hindu, di mana di Kudus pun ada kebiasaan di sana sampai sekarang masih terpelihara. Jadi orang-orang di sana tidak memakan daging sapi, hanya memakan daging selain daging sapi begitu ya. Tidak memakan daging sapi, jadi sana adanya bukan soto sapi tapi soto dari daging kerbau begitu. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Nah, selanjutnya faktor-faktor pendorong integrasi sosial yang pertama adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Kemudian kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, kemudian saling menghargai orang lain, kemudian sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, kemudian persamaan unsur-unsur kebudayaan, kemudian adanya perkawinan campuran, dan kemudian yang terakhir terdapat musuh dari luar. Nah, faktor-faktor pendorong integrasi sosial ini memang bisa jadi akan salah satunya terjadi dalam sebuah masyarakat atau bisa jadi akan bersamaan dua atau tiga di antara atau bahkan ketujuh-tujuhnya gitu. Tergantung kondisi sosial masyarakat yang ada, bagaimana kemudian masyarakat itu mau bergotong royong, kemudian mau bekerja sama dalam membangun sebuah kebudayaan baru, membangun sebuah kebiasaan baru, membangun sebuah nilai atau norma yang baru sehingga disepakati oleh masyarakat semuanya yang ada di situ. Oke, cukup sekian untuk penyampaian materi ini, cukup singkat. Insya Allah silahkan nanti bisa dilihat di Google Classroom atau di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kemudian mas kritik dan saran selalu terbuka. Semoga video ke depan bisa lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.